Saudara, di satu negeri, saudara, ada satu cerita, saudara. Seorang gadis cantik bernama Okinawa. Rambutnya panjang, orangnya tinggi, senyumnya manis. Oh saudara, maka tidak heran di usia 20, saudara sekalian, banyak pria-pria yang ingin mendekati dia dan ingin menjadi pacarnya. Sampai satu hari, saudara sekalian, hati Okinawa itu terpaut kepada seorang pemuda. Berpacaranlah mereka, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, pemuda ini agak merasa terganggu di dalam cara berpacaran Okinawa. Kenapa saudara sekalian? Karena Okinawa ini lebih sering memberikan waktunya justru untuk menemani ibunya. Jadi terkadang mereka harus berpacaran sambil menemani ibu Okinawa. Yang sudah duduk di kursi roda. Yang tatapan matanya kosong. Kenapa saudara sekalian? Karena dia bukan hanya lumpuh tetapi juga mengalami Alzheimer. Yang pada saat itu juga mungkin sudah tidak mengingat lagi Okinawa itu sebagai putrinya. Putri satu-satunya. Maka saudara sekalian, di dalam kondisi berpacaran dengan cara seperti demikian, si pria ini satu kali saudara sekalian komplain ketika dia sudah pacaran 2 tahun. Cukup panjang waktu seperti itu. Dia berkata, Okinawa, kenapa sih kamu itu kok lebih banyak menghabiskan waktu untuk mamamu yang sudah tidak mengingat kamu lagi karena Alzheimer-nya. Kenapa sih kamu tidak berikan saja, gunakan waktumu lebih banyak untuk hidupmu. Dan kemudian berikan mamamu ini kepada suster yang menjaganya. Karena kan pamanmu ini juga sekarang ekonominya sudah sangat bagus. Dan mau merawat mamamu dengan menyediakan seorang perawat. Kenapa kamu yang selalu repot-repot mau menemani mamamu untuk waktu yang lama dan bahkan dengan apa yang kamu dapatkan dari kerja sambilanmu, kamu banyak memberikan dan menghabiskan uangmu untuk mama. Saudara, ditanya pertanyaan yang seperti itu, Okinawa berkata kepada pacarnya, aku ingin cerita satu hal ya untuk kamu. Dulu satu waktu ketika aku masih kecil, masih usia 6 tahun. Desa kami itu terjadi sebuah pertempuran. Saya tidak tahu karena apa. Waktu itu sesungguhnya saya sudah tidak memiliki papa karena ketika usia saya 4 tahun, papa sudah meninggal dunia. Saya hidup bersama mama, saat itu saya sudah usia 6 tahun. Saya tidak tahu, yang saya tahu saya bersama dengan mama ditarik lari masuk ke hutan. Dan ketika kami pagi-pagi kami ditampung di satu tempat. Tempat itu cukup luas, tapi untuk menjaga keamanan kami itu dipagar dengan pagar yang tinggi. Ada orang-orang penduduk desa yang ada di dekat penampungan kami seringkali ingin memberikan bantuan makanan kepada kami. Karena makanan yang diberikan untuk kami dari satu kelompok yang mengkarantina kami itu sangatlah kurang. Mereka tidak bisa masuk ke tempat kami. Jadi seringkali ketika mereka ingin memberikan makanan, mereka memberikan mantau-mantau itu dengan cara dilemparkan melewati pagar yang memagari kami. Saya masih ingat ketika mantau itu dilempar berserakan. Oh, kami berebutan untuk segera mengambil mantau itu. Bersyukur bagi mereka yang masih memiliki kakak laki-laki, masih memiliki papa. Mereka bisa mendapatkan mantau-mantau yang jatuh di tempat yang baik. Tapi mama saya hanya bisa mendapatkan mantau-mantau yang sudah jatuh di tempat yang kotor. Dikumpulkannya itu, dibawa pulang. Saya masih ingat. Ketika ingin makan, saya selalu diberikan mantau yang kulitnya itu sudah dicopot-copot sama mama. Dan diberikan makanan itu sambil mama berkata, Okinawa, makan ya. Makan yang banyak supaya tubuhmu sehat. Wah, saya makan itu karena rasa lapar yang menggerogoti. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap kali saya mengajak mama untuk makan bersama, mama selalu menolak. Dan dia berkata, Okinawa kamu makan dulu. Mama masih kenyang. Dan setiap kali mama mau makan, ketika saya memperhatikan dia aneh. Dia selalu makan dengan membalikan badan. Tidak mau untuk saya lihat. Dan kemudian dia makan dengan cara seperti itu. Saya sebagai seorang anak kecil, kata Okinawa, terkadang rasa ingin tahu itu mendorong saya untuk bertindak. Pernah satu kali ketika mama membalikkan badannya untuk makan. Saya mengintip dari belakang. Kamu tahu apa yang saya lihat? Saat itu saya melihat mama saya
memakan kulit mantau yang bercampur kotoran yang dia pisahkan. Yang dimana isinya itu dia berikan kepada saya. Hati saya sakit. Tapi ketika saya melihat itu sambil menangis saya berkata, Tuhan, saya bersyukur. Saya dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. 1 kali ketika ibu melahirkan saya dengan meregang nyawa antara hidup dan mati. Kedua kali saya dilahirkan kembali oleh ibu yang sama ketika saya melihat dia memakan kulit mantau yang bercampur dengan kotoran demi untuk memberikan yang baik buat saya. Saya Okinawa dilahirkan 2 kali oleh ibu yang sama. Itulah mengapa sekarang selama mama masih bernafas, aku selalu ingin memberikan kesenangan baginya. Sekalipun mungkin sekarang dia sudah tidak mengenali lagi aku sebagai putrinya. Kiranya engkau bisa memahami. Saudara, kalau hati kita itu terpikat kepada kasih yang besar dari pengorbanan seseorang, kita akan selalu berusaha untuk hidup bagi orang itu dan kesenangannya. Saudara, bukankah kita juga sama di hadapan Tuhan seperti itu? Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan kepada kita bahwa kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah senang kalau kita ada di dalamnya. Jadi saudara, ayat ini berkata sama, saudara, engkau dan saya adalah ciptaan Allah yang diciptakan 2 kali oleh Allah yang sama. Pertama ketika Allah membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Kita bertumbuh menjadi orang yang terhilang di dalam dosa ini. Tetapi Allah tidak berhenti kemudian melahirkan kita kembali di dalam karya Kristus yang mati di atas kayu salib. Supaya kita menjadi ciptaan baru, diadopsi kembali menjadi anak-anaknya. Seorang kau dan saya adalah orang-orang yang diciptakan 2 kali oleh Allah yang sama. Untuk apa? Hanya untuk sekedar menerima keselamatan? Hanya untuk sekedar menerima sorga nantinya? Tidak. Alkitab mengatakan supaya engkau dan saya berkecimpung di dalam pekerjaan baik yang telah Allah sediakan sebelumnya. Dan Allah senang kalau kita ada di dalamnya. Oh saudara sekalian, betapa senangnya hati Tuhan. Kalau hari ini dia melihat anak-anaknya yang memiliki mentalitas memberi bagi pekerjaan baik di dunia ini yang sedang seringkali terluka.